Sahabat muda dan guru hebat, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya Iwayan Sarman ingin berbagi tutorial cara mudah naik pangkat guru. Saat ini pangkat saya adalah Pembina Utama Muda 4C. Kebetulan sedang mengajukan proses kenaikan pangkat Pembina Utama Madya 4D. Oleh sebab itu, dari beberapa pertanyaan yang diajukan, baik melalui WA maupun melalui telepon, maka saya terinspirasi untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan cara mudah naik pangkat guru. Oleh sebab itu, saya akan mulai dengan menjelaskan alasan penolakan pengusulan dupak dan permasalahan naik pangkat guru, khususnya dari pengusulan yang dilakukan oleh sahabat muda dan guru hebat semuanya. Saya akan mulai dengan tahapan cara mudah naik pangkat guru. Tentu diawali dengan apakah sahabat muda mau naik pangkat saat ini? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah angka kreditnya cukup? Jika cukup, usulkan. Namun jika belum cukup, kumpulkan angka kredit sesuai dengan angka kredit kumulatif yang diperlukan. Nah, awalnya tentu kita sepakat bahwa acuannya adalah mengacu pada jenjang jabatan fungsional guru, Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2019 yang telah membagi tingkatan guru itu menjadi 4. Ada guru pertama, 3A dan 3B, guru muda, 3C dan 3T, guru madya, 4A, 4B, dan 4C, dan guru utama adalah 4D dan 4E. Nah, ketika posisi pangkat ibu dan bapak guru hebat semua sekarang, itu yang harus diperhatikan. Misal, kalau saya contohkan posisinya ada di guru 3C. Kalau 3C, maka akan naik ke posisi pangkat golongan 3D. Nah, apa yang harus dipenuhi? Maka untuk 3C menjadi naik pangkat ke 3T, maka angka kreditnya harus dicari AKK-nya 100, kemudian angka kredit pengembangan dirinya 3, dan angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatifnya itu 6, sedangkan angka kredit penunjangnya itu adalah 10. Artinya, kalau selama 4 tahun Bapak Ibu sudah memenuhi AKK-nya 100 menjadi 300 totalnya, karena dari 3C itu ke 3D, 3 pengembangan diri dan 6 publikasi ilmiah, dan angka kredit penunjangnya 10, maka Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat ke 3D. Nah, oleh sebab itu, sekarang waktu yang ada dari 3, kalau Bapak dan Ibu akan mengusulkan di periode April tahun 2021, maka ada waktu 3 bulan ke depan, itu bagaimana upaya yang harus dilakukan agar berkas betul-betul dilengkapi. Nah, oleh sebab itu, di tahapannya, kenapa proses naik pangkatnya itu harus 4 tahun? Nah, ini tentu diberikan kesempatan dari perhitungan AKK, itu adalah diperoleh tadi pembagiannya 100 dikurangi
3 tambah 6 dikurangi 10 dibagi 4, ini akan menemukan 81, sehingga nanti di angka pembelajarannya 81 dibagi 4 itu ketemulah 20,25. Nanti akan diteruskan pembahasannya di angka kredit proses pembelajaran dan pembimbingan. Nah, sekarang kembali kenapa harus 4 tahun? Di perhitungan AKK memang tuntutannya itu dibagi 4, sehingga mutlak harus dipenuhi melalui 4 tahun proses perhitungannya. Kemudian, kalau kita perhatikan dari angka pengembangan diri, itu umumnya adalah yang terendah ada 3, 4 di guru madya, kemudian 5 di guru utama. Ini betul-betul memberikan ruang dan waktu agar Bapak dan Ibu bisa memenuhi angka pengembangan diri itu baik melalui diklat fungsional maupun melalui kegiatan kolektif guru. Dan dari 2 poin ini akan mengantarkan guru terampil membuat setidak-tidaknya modul, makalah, lalu melakukan penelitian berupa PTS dan PTK, maupun bentuk best practice atau research and development sebagai hasil penelitian. Nah, tentu di berikutnya adalah alasan penolakan DUPAK yang memungkinkan Ibu dan Bapak bisa mendapatkan penolakan dari angka kredit pembelajaran. Karena apa? Karena belum lengkap dengan melampirkan izin tugas belajar, izin penugasan maupun berupa penugasan belajar yang sudah lengkap tetapi tanda tangan di ijazahnya oleh dekan itu adalah hasil scan, bukan tanda tangan basah. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah penolakan yang cukup penting, itu ada di proses pembelajaran dan pembimbingan. Saat ini, guru-guru itu melampirkan belum lengkap dengan deskripsi sebelum pengamatan, deskripsi selama pengamatan, deskripsi setelah pengamatan, pemantauan pada kompetensi guru TIK 12, guru mata pelajaran 14, dan guru BK 17. Artinya, deskripsi laporan itu hanya melampirkan lampiran 1B, 1C, dan 1D, belum menyertakan lengkap data deskripsi pengamatan 14 kompetensi. Ini yang menjadi kunci. Nah, kesalahan berikutnya juga muncul pada belum menyertakan laporan pada tugas tambahan kepala sekolah, kepala bengkel, yang itu semuanya harus dilengkapi. Tentu di berikutnya itu adalah bagaimana laporan pengembangan diri yang harus dilengkapi dengan poin berikutnya. Tapi sebelum ke sana, poinnya adalah pada laporan di proses pembelajaran, yang paling penting bagaimana Ibu dan Bapak antara tim penilai dengan guru harus betul-betul mengamati bukti yang dihadirkan oleh guru untuk mendapatkan angka kredit pembelajaran. Misalnya tadi 3C ke 3D itu 20,25. Bagaimana 20,25 itu diperoleh? Maka harus pengamatannya betul-betul kalau tidak muncul pembelajaran yang diharapkan, maka diberi nilai 0, tetapi kalau hanya sebagian diberi nilai 1, sedangkan nilai 2 untuk bukti pembelajaran oleh guru lengkap, maka diberi skor 2. Nah, selanjutnya dari angka pembelajaran yang merupakan hasil penilaian kinerja guru, maka kembali saya ingatkan, Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, dan kepala bengkel, maka kepala sekolah 25%-nya masih bertugas sebagai guru mata pelajaran, atau guru TIK, atau guru BK. Lalu untuk wakil kepala sekolah, maka
PK gurunya dibagi 50% di AK pembelajaran dan 50%-nya di tugas tambahan. Nah, kelengkapan lainnya yang harus dimunculkan itu adalah lampiran 1A, yaitu kompetensi dan cara menilai. Lalu lampiran 1B itu adalah persetujuan antara guru yang dinilai dengan penilai. Sedangkan lampiran 1C itu adalah rekap hasil penilaian kinerja guru, misalnya dari 14 kompetensi itu. Lalu lampiran 1D itu jangan lupa, jangan sampai perhitungannya salah, karena di sini adalah format perhitungan angka kredit penilaian kinerja guru khusus untuk guru jenjang kenaikan pangkat dari 3A ke 3B, maka penilaian angka pembelajarannya, angka kredit pembelajarannya adalah 10,5, 3C itu 9,5, 3D adalah 20,25, sedangkan 4A itu adalah 19,5, dan dari 4B 29,75, dan lanjut ke 4C itu 29,75, sedangkan 4D itu adalah 29,00, dan seterusnya. Nah, tentu ini barangkali di antara Ibu dan Bapak pengusul, kalau tidak lengkap maka tentu akan ditolak. Nah, untuk selanjutnya di penolakan angka kredit pengembangan diri. Dan ini juga yang sangat dirasakan, karena selama ini guru-guru hanya pengembangan dirinya itu yang sudah diikuti, baik itu diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, itu dari 30 JP, 30 jam pelajaran yang nilai angka kreditnya itu 1, kemudian melebihi 80 itu sampai dengan 180 itu 2, yang belum dilampirkan itu adalah rata-rata kesalahannya itu belum melampirkan surat tugas, hanya berani menampilkan sertifikat. Ini yang Bapak Ibu sahabat muda harus diperbaiki. Kelengkapannya adalah sebelum mendapatkan sertifikat, itu harus diawali dulu dengan surat tugas, lalu mengikuti kegiatan berapa hari, minimal dia adalah 5 hari, baru mendapatkan sertifikat. Dan setelah dapat sertifikat, harus disertai dengan membuat laporan deskripsi BIMTEK maupun webinar daring yang diikuti dengan format. Dengan format adalah mulai dari nama kegiatan, lalu lama kegiatannya berapa hari, lalu rincian kegiatannya jangan lupa, hari pertama itu kegiatannya apa, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima yang diikuti, baru dibuat ada penutup yang diketahui oleh pimpinan. Nah, yang berikutnya adalah penolakan yang paling Bapak Ibu sering merasa penolakannya agak sedikit menyakitkan, itu adalah pada publikasi ilmiah. Di publikasi ilmiah itu ada 10. Saya sering katakan, publikasi ilmiah ini pilihlah di antara 10 yang ada, mana yang Bapak Ibu sudah kuasai. Boleh mulai dari modul. Modul itu tingkat sekolah sudah nilainya 0,5, asal modulnya benar, lengkap. Anak bisa belajar mandiri. Mulai dari berikutnya adalah tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer menulis di koran, baik Kalteng Pos maupun yang skalanya provinsi atau nasional, itu nilainya akan cukup bagus. Di provinsi itu 1,5, dengan catatan harus betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah. Dari pengalaman saya, 5 yang saya kirim, alasan penolakannya itu adalah tidak semuanya dinilai. Dari 5 yang saya kirim, hanya 2 di tingkat tim penilai pusat itu diterima. Nah, alasan penolakannya apa? Justru dari situ
Judul yang saya ajukan, cara mengoptimalisasi kurikulum 2013, refleksi implementasi kurikulum 2013, bagaimana kepala sekolah mengelola manajemen perubahan pada kurikulum 2013, dan alasan penolakannya bisa kita lihat, yaitu apa? Isi tulisan ilmiah populer terlalu luas dan tidak menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan. Ingat, kata kuncinya adalah satuan pendidikan. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk meningkatkan peserta didik, inilah yang harus dikembangkan secara rinci. Sehingga disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru pada penulisan di koran untuk memperoleh nilai 1,5. Jadi ketika tidak semuanya dinilai, berarti perlu yang lebih spesifik pada poin peningkatan peserta didik yang dilakukan melalui inovasi, Bapak Ibu. Nah, tentu poin berikutnya adalah bagaimana kita publikasi ilmiah yang salah satunya yang terkenal yang Bapak Ibu sering lakukan itu adalah di dalam membuat PTK, membuat PTS, membuat best practice, maka harus memiliki atau memenuhi kriteria APIK. APIK-nya itu adalah asli, ilmiah, perlu, dan konsisten. Asli karena laporan itu betul-betul dibuat dan merupakan karya sendiri, bukan plagiat atau jiplakan. Perlu, kenapa perlu? Karena memang yang dilakukan, yang ditulis ini adalah betul-betul bisa mengembangkan profesi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi siswa serta peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Ilmiah, tentu kerangkanya adalah jelas. Kalau PTK 5 bab, best practice 4 bab, sedangkan makalah 3 bab. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah konsisten. Bahwa isi laporan itu sesuai dengan aktivitas inovasi yang dilakukan. Tentu basisnya adalah kelas yang Bapak Ibu miliki. Inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, maka harus konsisten. Nah, tentu di penolakan PTK dan PTS, ini yang betul-betul Bapak Ibu harus perhatikan sekarang. Dinyatakan sebagai laporan PTK, namun tidak jelas apa, bagaimana, dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan. Juga tidak jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi pada penentuan siklus-siklus berikutnya. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau permasalahan-permasalahan nyata di bidang pendidikan formal atau satuan pendidikan yang sesuai dengan tugas Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Publikasi ilmiah yang diajukan yang kedua itu berupa penelitian tindakan kelas, namun metode penelitian belum mengemukakan tahapan tindakan tiap siklus, dan yang paling penting, indikator keberhasilan siklus itu belum ada. Dan juga pembahasannya belum menggabungkan dari tiap siklus, termasuk perubahan yang terjadi pada kelas yang tadi sudah dilakukan pengamatan pada tahapan implementasi dari siklus. Dan yang berikutnya juga lampiran belum lengkap. Nah, di penolakan berikutnya adalah dinyatakan sebagai laporan PTK, namun apa yang dijelaskan dalam laporan tersebut hanya berupa laporan pembelajaran biasa. Tidak ada tindakan pembaharuan dari kegiatan yang biasa dilakukan. Tahapan dalam siklus sama dengan tahapan pembelajaran biasa, artinya satu siklus minimal harus 2 pertemuan, tetapi Ibu Bapak dan sahabat muda hanya menulis satu siklus 1 pertemuan. Ini yang dianggap biasa. Penolakan yang keempat adalah PTK bukan pembelajaran biasa, tetapi merupakan proses mencoba dan menganalisis penggunaan metode baru yang diutamakan bukan hanya hasil, tetapi proses. Satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Yang kelima, dokumen pelaksanaan penelitian yang harus dilampirkan paling tidak adalah semua RPP dalam siklus,
semua instrumen yang digunakan dalam penelitian. Kalau KD-nya adalah menganalisis C4, maka instrumennya juga harus instrumen C4, HOTS. Contoh hasil pekerjaan siswa. Nah, ini yang kadang-kadang dijumpai itu tidak ada contoh pekerjaan siswa yang sudah dinilai. Minimal 3 siswa. Jangan semua siswa. Nah, kemudian dokumen penelitian, izin, surat izin, foto-foto, daftar hadir pertemuan dalam setiap siklus. Lalu acara seminar. Hati-hati. Acara seminar dilakukan tanpa notulen dan tulisan masih banyak yang melompat. Ini artinya seminarnya tidak mengoreksi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kelengkapan dari bukti seminar harus disertai dengan telaah dari tulisan yang memang betul-betul Ibu Bapak di konteks slide saya ini sudah saya tampilkan bahwa PTK dan PTS yang dihadirkan di latar belakangnya itu harus betul-betul bagaimana konteks yang dibahas. Lalu kondisi idealnya apa? Kenyataannya bagaimana? Lalu antara kondisi ideal dan kenyataan itu berbeda, maka ada kesenjangan. Kesenjangan inilah yang membuat kontribusi Bapak Ibu penulis itu masuk untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Nah, oleh sebab itu, ketika latar belakangnya sudah benar, umumnya di depan kita membacanya akan secara cepat, di bagian belakang tinggal mengecek lampiran-lampiran, dan jangan ada analisis statistik di dalam PTK maupun PTS. Nah, di tahapan berikutnya adalah tentu yang cukup karya inovatifnya. Bagaimana Bapak Ibu membuat di karya inovatif? Kategori sederhana dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi tenaga. Bapak Ibu sudah bisa membuat karya inovatif kategori sederhana. Kategori kompleks tentu waktu dan juga kerumitan dari yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, di terakhir itu adalah di unsur penunjang. Di unsur penunjang yang paling Bapak Ibu bisa masukkan itu adalah memperoleh ijazah pendidikan S1, maka nilainya 5, tidak linear. Lalu S2 itu 10, S3 itu adalah 15. Kemudian membimbing siswa, 0,17 itu angka kreditnya untuk per tahun. Begitu juga pengawas ujian, 0,08. Menjadi pengurus organisasi profesi, 1 sebagai ketua, anggota 0,75. Menjadi tim penilai angka kredit, Bapak Ibu sudah dapat 0,04 per dupak, biasanya akan dihargai itu adalah 0,4 secara keseluruhan. Kemudian menjadi tutor pelatih, pemandu, itu 0,04 per 2 jam. Lalu memperoleh penghargaan tanda jasa 1, 2, 3, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, tentu dari unsur penunjang ini tidak boleh melebihi 10% dari AKK kumulatif yang Bapak Ibu posisi naik pangkat sekarang. Nah, yang terakhir saya akan coba bagaimana mengantarkan Ibu Bapak sahabat muda semua membuat dupak tahunan. Untuk membuat dupak tahunan, yang paling penting ini barang yang dicari itu adalah pak lama. Di pak lama, maka yang paling Bapak Ibu harus perhatikan di pak lama itu atau di pak tahunannya dulu, maka komponennya itu adalah bagaimana kita mulai menghitung. Startnya adalah kenaikan pangkat itu tidak boleh putus. Saya ulang, di pak tahunan. Maka poin pentingnya harus mulai dari contoh saya itu adalah masa penilaian pak lama 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2015. Maka untuk 4 tahun ke depan Bapak Ibu mulai naik pangkatnya mulai dari pak tahunannya 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi 4 tahun inilah yang Bapak Ibu harus lengkapi untuk mencapai keseluruhan dari AKK. Nah, sekarang karena di pak lama tertulis masa penilaiannya adalah terakhirnya 31 Desember 2015, maka kita Bapak Ibu dupak
2016-nya 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 itu mulai Dupak tahunan yang pertama. Nah, caranya bagaimana? Di Dupak lama, jumlah yang lama, Bapak Ibu tinggal mengambil kolom angka kredit pendidikan, angka kredit proses pembelajaran, angka kredit pengembangan diri dan publikasi ilmiah, karya inovatif, sampai ke angka kredit penunjang, pindahkan ke kolom 3 pada Dupak tahunan 2016. Angkanya harus sama persis di bawah, 757, ini semua sama, pindah, 75792, itu ada di 757972, pada pak lama di kolom jumlah. Nah, setelah itu benar, maka Bapak Ibu di kolom baru, Bapak Ibu hanya boleh mengisi di instansi pengusul, kolom baru. Baru inilah yang Bapak Ibu peroleh angka kreditnya mulai dari angka pembelajaran, angka pendidikan kalau ada baru belum dinilai, angka pembelajaran, angka pengembangan diri, angka publikasi ilmiah, masuk semua di kolom baru. Lalu sampai di penunjang, di pengembangan profesi, masukkan semua berapa yang diperoleh, lalu jumlahnya secara otomatis di kolom 5. Nah, lalu di 2017 masukkan jumlah ini pada kolom lama di 2017. Angkanya persis sama, diulang. Lalu dari situ di kolom jumlah pada 2017 akan dimasukkan lagi ke 2018 pada kolom lama 2019 dan seterusnya. Ini silakan dilakukan berulang supaya antara pak lama dengan 2016 Dupak tahunan, lalu di 2016 di jumlah kolom 5 dipindahkan ke 2017 kolom 3. Dan itu terus berulang dilakukan. Harapannya Dupak 4 tahun dari 2016, 2017, 2018, 2019 akan memenuhi jumlah terakhir secara keseluruhan. Poinnya jangan sampai ada yang terputus di dalam penetapan angka kredit yang Ibu Bapak usulkan. Sekali lagi, proses pembuatan Dupak harus nyambung mulai dari pak lama, Dupak 2016, Dupak 2017, 2018, dan terakhir Dupak 2019 merupakan satu kesatuan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat muda semuanya. Sampai ketemu pada pembahasan proses kenaikan pangkat berikutnya, yaitu tutorial pembuatan PTK dan PTS. Terima kasih.